Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wattabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dhurriyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah bihadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil kiram, dumateng para alim, para ulama, para kiai, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus panjenenganipun Ustadz Samsul Arifin wa ahlihi wa zawzihi wa dzurriyyatihi, semua jamaah yang hadir, baik yang ada di majelis ataupun di luar sana, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu anugerah nikmat yang berupa dipertemukan kita dalam acara ta'lim muta'alim di wilayah Pasuruan, tepatnya di Desa Pintrang, Kecamatan Prigen. Untuk malam hari ini kami akan membicarakan tentang apa yang di luar sana dipertanyakan terkait syafaat. Betulkah syafaat itu yang memiliki adalah makhluk? Entah siapapun makhluk. Ataukah justru syafaat itu yang memiliki adalah Allah? Betulkah selain Allah, baik di dunia lebih-lebih besok di akhirat itu bisa menolong? Syafaat itu pertolongan, Pak. Tinggal kita menjawabnya dari sisi kacamata mana. Betulkah tetangga kita bisa menolong kita? Padahal faktanya ketika saat kita punya masalah, terus tetangga itu menolong kita dengan tenaga atau dengan materi sehingga selesai masalah, betulkah itu tetangga bisa menolong kita? Ini akan kami jawab sesuai dengan apa yang tertampil atau tertuang, tercatat di dalam kitab suci Al-Quran. Surat Az-Zumar, surat yang ke-39, ayat 44 terkait
syafaat. Pertanyaannya, betulkah syafaat itu milik makhluk? Saya tidak mengatakan si A, si B, si C. Ataukah justru sebaliknya syafaat itu, pertolongan itu milik Allah? Monggo dipirsani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakan Muhammad, lillahi ku tetap kedue Allah opo asyafaatu utawi pertolongan, jami'an kelawan sekabehane. Katakan Muhammad bahwasanya pertolongan itu datangnya dari saya, bukan dari kamu. Lah Rasulullah diperintahkan Allah itu untuk mengatakan terhadap umat, ya kita ini. Asy-syafa'atu lillah jami'an. Di belakang kalimah syafa'ah itu ada satu lafadz yang mentaukidkan dengan sungguh kalau syafaat itu milik Allah, datangnya dari Allah. Jami'an, tanpa terkecuali, kelawan sekabehane. Lahu iku tetep kedue Allah apa al-mulku utawi kerajaan as-samawat wal ardi, kerajaan yang ada di ruhaniyah langit, kerajaan yang ada di jasmaniyah bumi. Summa ilaihi turja'un, semua akan dikembalikan pada Allah. Kalau kita melihat dari kacamata syariat, seakan-akan makhluk itu bisa menolong. Seakan-akan. Contoh, jenengan diuber-uber utang bank titil nang omah. Wis gak iso bayar sampai 3 bulan, Pak. Tetangga sampean moro melihat keramaian gegeran tadi. Akhirnya tetangga sampean mengeluarkan uang, wis cekak rame, gila, tak gemei. Akhirnya deal pulang, yang namanya bank titil. Lihat kacamata syariat, memang seakan-akan tetangga ini yang menolong. Bisa diterima Pak Bung? Oke. Iki pelajaran TK. Ya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wa qala aidan la taj'al ma'allahi ilahan akhara. Anak putuku, kata Luqman di dalam surat Luqman ayat 13. Jangan sampai di hatimu ada iman selain Allah. Ngimani mempercayai yang menolong itu makhluk, yaitu tetangga. Terus bagaimana di hukum syariat? Hukum kita yang ada di am,
Makanya sering saya katakan kita golongan am itu dimasukkan Allah di dalam golongan ahli hijab. Dikatakan ahli hijab, iman kita itu belum ihsan. Iman kita itu terhijabi terhadap makhluk. Akhirnya nggak bisa tembus terhadap Allah di situ. Innahu, padahal innahu bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya segala sesuatu apapun Allah meliputi di situ. Oleh karena makhluknya itu menghijabi pada diri kita disebabkan karena kita menolak ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, maka iman kita nggak bisa tembus terhadap Allah. Jadi imannya kita terhijab, terbarzah, yaitu barzahnya berupa makhluk itu tadi. Ini di dunia, Pak. Di dunia. Sehingga hati kita tergolong fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Tergolong hati yang tertutup. Tergolong hati yang berpenyakit. Niki, Pak. Ini masa dulu jenengan. Jelas niki pengalaman sampean kali kula dulu ya seperti itu. Wis biarin yang belum keluar dari hijab, barzahnya belum roboh, tetap kita doakan dan lekas roboh, gitu aja. Sebab kita dulu ya seperti itu lah. Lah Bapak Ibu, coba sedikit aja dengan hati yang tulus, dengan hati yang iman benar-benar iman kita jatuh pada Allah. Andai kata tanpa Allah yang meliputi terhadap tetangga kita, bisakah tetangga kita itu tiba-tiba datang ke rumah kita mengasihkan uang? Mana Allah majas hidup di dalam diri tetangga. Majas ruhaniyai terhadap diri tetangga itu. Akhirnya bisa berjalan. Ini di dunia. Sama. Kita tidak melibatkan orang lain, Pak. Diri kita sendiri. Ngeji huruf hijaiyah di dalam diri kita sendiri. Ngeji ayat Allah la haula wala quwata illa billah di dalam diri kita sendiri. Coba kita beraktivitas apapun. Bisakah tangan kita bergerak sendiri tanpa ada yang menggerakkan? Bisakah panjenengan rawuh datang dari rumah sampai ke sini majelis tanpa terlibat Allah di situ? Jawabannya pasti tidak bisa. Sebab status kita la haula wala quwata. Makhluk manusia terutama tidak punya daya upaya apapun. Tidak punya kekuatan apapun untuk melihat, mendengar, berbicara, bergerak. Enggak punya. Kondisi apapun enggak bisa. Tidak punya daya upaya apapun. Katanya ikhtiar, usaha. Enggak punya. Aslinya loh Pak, aslinya. Kan ini Quran. Lah,
Nah di situ kok ada pergerakan, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, lisan bisa berucap dan lain sebagainya. Karena illa billah. Karena adanya Allah di situ. Umat manusia jarang sing mau keimanannya itu masuk di wilayah illa billah. Kebanyakan manusia itu ngaku-ngaku, merampas apa yang ada di illa billah niki mayoritas. Makanya mengapa Rasulullah diturunkan di muka bumi ini? Untuk supaya ruhaniah jenengan itu tidak beriman terhadap selain Allah. Kalau dalam Al-Quran disebut al-asnam atau dengan bahasa lain at-taghut, maknanya adalah berhala. Di sini, ini kita bicara di dunia. Coba sampean ngen, sampean raos sakit piyambek, tatkala jatuhnya iman sampean itu sungguh pada Allah. Sungguh pada Allah. Saya kalau bicara Allah bukan nama loh Pak ya. Saya bicara hidup bukan sifat. Tapi maksudnya yang laisa kamislihi syai'un. Lah, coba ayo dirasakan sendiri dalam diri kita. Bagaimana ketenangan hati, ketentraman jiwa sampean, kedamaian rohania sampean ketika saat di dunia imannya jatuh di wilayah Allah yang sebenarnya. Kalau kinten, kalau semua manusia duduk di situ nggak ada hasut Pak, gitu, nggak ada. Nggak ada saling menyalahkan, nggak ada. Nggak ada saling unggul-unggulan dalil, nggak ada. Itu sudah nggak dibutuhkan. Karena posisi ruhaniyah sudah di wilayah tatmainnul qulub. Apa? Kedamaian. Tetangga kita yang pakai tahlil atau tidak, nggak ada masalah. Pakai kunut atau tidak, nggak ada masalah. Karena sudah tahu innahu bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya setiap persoalan apapun, setiap makhluk sekecil sebesar apapun selalu diliputi Allah. Nah, berhubung ajaran inti Rasulullah la ilaha illa ana ini ditolak, ya ini untuk masuk di dalam wilayah makrifat Allah ditolak. Lah ini persoalannya, akhirnya kita khilaf, persulayan. Munculnya hasud di situ, munculnya riak di situ, munculnya apapun di situ. Nah, oleh sebab itu ya ayyuhannas, wahai manusia, berhentilah kau beriman selain daripadanya. Janganlah hatimu, ruhaniyahmu kau sibukkan beriman, berkasih mesra, bercinta terhadap makhluk, jangan. Cukup jasmani aja. Minongko hablum minannas. Hablum minannas ya ini maksudnya. Cukup jasmani antara manusia dengan manusia, antara jasad dengan jasad. Dan rohaniyahmu cukup hanya untuk Allah. Untuk Tuhanmu. Wa anibu ila rabbikum.
lekaslah kau kembali pada Tuhanmu. Fafirru, larilah kau lekas ilallah, terhadap Allah, min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum hari-hari kematianmu datang. Lekas kembali. Ini di dunia. Siapa yang ruhaniyahnya jatuh di wilayah makrifat Allah, pasti akan damai. Enggak ada persulayan antara bendera, antara madhab, enggak ada hasud, enggak ada riya. Umpama dilebarkan antar agama, ya, antar agama. Secara fisik agamanya enggak sama. Secara ruhaniyah agamanya Islam. Semua. Enggak ada agama selain Islam, Pak. Enggak ada. Secara ruhani. Wa anibu, dan kembalilah kau ila rabbikum, terhadap Tuhanmu. Tuhan. Enggak menyebut Allah. Kalau menyebut Allah berarti Islam. Kalau menyebut nama selain Allah berarti bukan Islam. Bukan Islam jasmani ini. Ngoten loh. Ruhaniyahnya itu sudah Islam. Apa sih Islam? Agama yang mengesahkan Allah. Itu sama dengan agama yang berpasrah di diri. Wa aslimu lahu, dan berpasrah dirilah kau kepada Tuhanmu. Pasrah. Berarti pasrah itu kita bisa pasrah sempurna kalau kita menduduki la haula wala quwata. Kita menjadi patung. Kalau kita sudah menjadi patung, baru tawakal atau pasrah itu benar. Kalau jenengan sudah jadi patung, Islam sampai mesti benar. Kalau selama belum jadi patung, Islam secara ruhaniyahmu itu masih bermasalah. Udah, ini di dunia. Coba kita ngomong di akhirat. Sering di mana-mana itu mengatakan bahwasanya berbanyaklah kita berbaca sholawat supaya besok mendapatkan syafaat dari Rasul. Lang kita, aku tanya, Rasulullah siapapun terserah, jenengan kan macam-macam. Ada Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah, ada Rasulullah Isa, ada Rasulullah Musa, dan seterusnya. Itu semua kan Rasulullah. Saya cuman menjelaskan tentang syafaat secara hakikat, saya tidak bicara secara syariat. Lewat surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 44, ini sudah jelas yang namanya syafaat itu milik Allah. Besok di akhirat hukum syariah itu juga berlaku, tinggal Anda melihat dari sisi mana. Kalau melihat dari sisi syariat, maka seakan-akan Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah yang memberikan syafaat. Nah gitu toh? Iya. Tapi kalau kita melihat dari sisi hakikat, lewat ayat ini nggak sinkron. Kul, katakan Muhammad, iki langsung yang disuruh mengatakan itu Muhammad. Lillah asy-syafa'ah. Katakan Muhammad tentang masalah syafaat jami'an, semuanya itu milik Allah. Artinya yang bisa menolong besok di akhirat itu cuman Allah. Ya tergantung jenengan. Percaya yang mana? Cuman saya menegaskan aja.
Bila mana itu diletakkan, diizinkan terhadap Rasulullah, maka bukan berarti Rasulullah Muhammad makhluk itu bisa menolong terhadap makhluk yang lain. Paham maksud saya? Ada yang tidak terima, Pak. Nggak bisa, ya Rasulullah. Lainnya Muhammad tidak bisa, hanya Muhammad. Itu sebab kita nggak mau menerima ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Hanya itu. Persoalannya hanya itu. Kemudian dibantah, Pak. Mana Rasulullah nggak pernah mengajarkan kita tentang hakikat ma'rifat. Itu akal-akalannya orang yang tersesat aja. Lah nggak ada ya. Saya gak adu argumentasi, gak adu dalil. Nggak. Cuman mohon dipelajari. Surat Al-Anbiya ayat 87 atau ayat 25. Tentang bahas hakikat ma'rifat di situ. Coba dilihat surat Toha ayat 14. Coba dilihat di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 tentang Esa. Itu kan ranahnya pembicaraannya kan terhadap hukum hakikat ma'rifat toh. Tapi gini Pak, dalam ayat 56 Al-Baqarah sudah ditulis Allah di dalam Al-Quran tentang orang yang seperti ini. Disebut Allah, innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Tetap gak percaya. Kau nasihati atau tidak, tetap gak percaya. Tetap gak percaya. Nah kalau yang seperti ini gak ada solusinya, ya wis diamai. Wis diamai. Gak usah adu argumentasi. Gak usah. Diam. Lah diam WA terus ya Gus, grisin aku. Telepon kata angkat WA isine. Apa bingung-bingung blokiran. Wis mari to ya. Mari lapo ya. Sibukno dirimu pada Allahmu aja. Bapak Ibu, jadi syafaat itu kalau dipandang dari sisi syariat kelihatan seakan-akan manusia atau makhluk satu bisa menolong yang lainnya. Seakan-akan. Tetapi kebanyakan nggak sadar kalau di situ Allah. Karena memang barzah kita belum roboh, berarti nggak kelihatan yang sebenarnya. Coba kalau barzah kita roboh, hijab yang mendindingi terhadap ruhaniyah kita terhadap Allah roboh, akan nyata Allahnya. Oleh sebab itu, tolong lepaskanlah iman yang tadinya terhadap makhluk bisa menolong, baik di dunia maupun di akhirat. Lepaskan iman yang tadinya itu kita beriman terhadap makhluk. Lalu tegakkanlah iman tauhidmu pada Allah. Ini caranya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatorus samawati wal ardo hanifan. Ini letaknya Nabi Ibrahim bertemu Allah di sini. Letaknya Nabi Ibrahim, tauhidnya benar ada di surat Al-An'am 79 ini. Iya,
Al-An'am 79. Coba kita lihat Al-An'am sebelumnya 76, 77, 78. Itu proses sejarah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Mana sih yang benar? Kelihatan lintang, oh bukan. Asalin diterko lintang karena melihatnya malam hari. Iko kai. Ketemu pagi, oh enggak ada, oh bukan. Bulan, begitu. Matahari. Terakhir matahari. Oh iya matahari. Ini Tuhan sebetulnya. Ketika maghrib surup, loh kok enggak ada? Berarti bukan tuh Tuhan. Akhirnya ditutup. Ketemu nih itu, ini wajah tu wajah. Ku arahkan wajah ruhku kepada wajah Allah. Mana wajah ruhku? Imanul haq. Wajah ruh itu Pak. Nek wajah jasad ya ini Pak. Umur 70, 90 kewut wis. Umur 20, 30 sik gagah. Gitu. Kalau sudah umur 70, 80, 90 terus pundi? Meritut nggih. Wis. Laler wae gak gelem menclok. Nggih ya. Kalau wajah ruh bagaimana? Kekal. Ini wajah tuh. Sesungguhnya ku hadapkan wajahku. Duduk wajah rai iki, wajah roh iki lho Pak. Mana wajah roh? Imanul haq. Iman yang benar. Iman yang benar jatuhnya di mana? Dzikir sirul asrar. Sampai lihat fungsinya su'aul basirah ke ainul basirah. Merasakan, mengimani bahwasanya semua apa yang terjadi, yang berperan, yang menggerakkan, yang memperjalankan adalah Allah. Sesuatu yang halus di situ. Lah, ruhaniyahmu itu jatuhnya di situ. Nguniku Pak, Masya Allah, perjuangan. Sebelum jatuh di situ, ketemulah malaikat, ketemulah wewe gombel, ketemulah makhluk-makhluk yang lain. Perjuangan. Tapi nanti sudah jatuh pada sesuatu yang tidak kau bisa kau sebut, itulah ini wajah tuh. Kepada siapa? Wajhiyah, wajah Allah. Mana wajah Allah? Wajah Allah adalah hidup di segala hal apapun. Itu wajah Allah. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Di mana kau berada, di mana kau mengarah, apapun kondisi yang kau hadapi, di depanmu itu ada wajah Allah. Bayang wajah Allah itu sing ya apa ya? Kotak apa ya apa ta? Segitiga. Allah ya Karim, nggak bisa. Itu kau bayangkan dengan akal, nggak bisa. Tapi bisa kau rasa keadaannya, keberadaannya bisa kau rasa. Bisa kau rasa. Makanya sering saya katakan, kau tidak akan pernah bisa sampai pada Tuhanmu manakala masih ada persekutuan di dalam dirimu. Allah tidak akan mengizinkan terhadap siapapun untuk bertemu Allah manakala masih ada selain Allah. Itu. Makanya kau akan bisa wusul kalau masuk di dalam sirul asrar. Hanya itu. Saya sering menyerukan terhadap saudara saya yang ada di syariat dan atau ada di toriko, zikirnya jari dan siri. Pahami sirul asrar, laksanakan. Mesti ketemu. Tapi coba kalau kita menolak sirul asrar alias kita tidak
membawa sirul asr, puluhan tahun kita akan mumet di dalam maqam mukasyafah. Iya, ujung-ujungnya kita ahli karomah, sakti. Ono oma akhirnya jadi sang penolong. Akhirnya merasa keakuanku yang bisa menolong. Kok gak tak tolong? Bauyar kasusmu itu. Gak terasa kalau kita mengikrarkan diri menjadi Tuhan. Kok aku. Apalagi Pak jenengan itu masuk di dalam khodam karomahnya zat sifat asma af'al. Di situ akan muncul karomah sabda larangan. Ngomong itu mesti mandi. Iya. Kalau Anda sudah tersohor kemanden ucapamu, ana wong mara kok sanjake gak enak disabda. Tugel sikilmu meneh. Tugel tenan, Pak. Itu sabda larangan. Itu munculnya ada zat sifat asma af'al. Ada riadohnya. Ya ojo takon kuwi ya. Ojo takon. Wis gak usah disibukno ning kono, sibukno sirul asrar aja. Iya, Pak. Omongane mesti mandi. Wong niku mesti wedi, Pak. Estu mesti. Ojo maneh sampean kali kula sebagai masyarakat umum. Kiai syariat wedi. Lho nggih. Wedi. Ribuan santrinya. Kita di syariat di pol. Lah wedi disebdo e. Lho nggih. Lho nyun sewu, Pak. Walaupun tidak berhadap-hadapan, dirasani teko doan, Pak. Teko doan. Kan secara fisik kan gak ketemu. Nanti niku semerap, diparani. Kuwi mari ngomong apa? Meneh lho aku budal ngaji kecelakaan kuwi. Gak wedi ya kira-kira. Wedi, Pak. Niki sabda larangan yang muncul dari zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Lu wecok Gus niku Gus. Gak disembrono ning wong. Lah raimu ngono ah. Loh. Engko nek jatuh nang anakmu ya apa? Hah? Anakmu tuturan gak ngandel nang wakal ngomong sak ngomong. Ayo. Gak bahaya? Lah iya. Estu, wis gak usah takon, tak tuduno tok tak ceritani tok ameni. Mungkin dulu-dulu jenengan pernah tahu sejarah orang yang seperti ini ya, seperti itu. Nyun sewu tidak terasa kalau kita mengikrarkan diri jadi Tuhan. Terus apa bedanya dengan Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Qur'annya kan gitu. Fir'aun ngomong, aku iki Tuhanmu yang lebih mulia. Sampai nggih nunduk-nunduk, Pak. Nggak sabda larangan deh. Ya Allah. Gelem gak gelem jenengan tunduk. Berhubung jenengan kano tauhid mesti ngekor, Pak. Tahu ngekor? Mengmakmum terhadap dia. Ya wes. Ya niki dajjal. Kita anaknya dajjal. Pengikut-pengikutnya dajjal. Hati-hati sama. Makanya sangat bahaya ketika kita berzikir jahri atau siri tidak kita sertai dengan sirul asrar. Estu. Sampai kita puluhan tahun gak bisa wusul. Coba sampean tanyalah terhadap saudara-saudara kita yang ahli toriko. Jangan tanya yang bulanan loh Pak. Tahunan jangan. Tanya yang puluhan tahun. Coba tanya aja. Selagi
tidak memegang sirul asrar, mohal untuk bisa wusul itu. Oke, jadi kembali kepada pelajaran kita, materi yaitu syafaat, baik di dunia maupun di akhirat. Wajib ruhaniyahmu itu beriman yang memiliki adalah Allah. Nek cara urusan syariat iku makhluk, monggo terserah Anda. Tapi sampean ta'aluk nonang Allah. Rasulullah atau Syiah itu karena diizini oleh Allah. Minimal itulah Pak. Minimal itu. Andai kata Allah tidak mengizini terhadap tetanggaku, nggak mungkin tetanggaku itu bisa ke rumahku memberikan uang. Kalau Allah tidak mengizinkan terhadap Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah, maka tidak mungkin kita akan mendapatkan syafaat. Tidak mungkin beliau itu bisa menolong kita. Tapi yang dimaksud sholawat itu yang mana? Apa shollu ala nabi atau sallallahu ala Muhammad? Terserah Anda. Hakikatnya hanya orang yang ditolong summatun sorun adalah orang yang kembali kepada Allah di iman hak sebelum dia kematian. Urusan lewat istighfar monggo, urusan lewat syukur monggo, lewat napa mawon terserah. Saya hanya menegaskan bahwasanya hakikatnya syafaat itu adalah milik Allah. Oke?